Perkenalkan, nama saya Elenia Sisiagian. Saya dari kelas PBSI Regular D tahun 2023. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan SPSS. Nah, yang pertama-tama kita siapkan dulu datanya yang akan kita kelola nantinya di aplikasi SPSS. Di sini ada variabel siswa, kelasnya ada kelas kontrol dan eksperimen, kemudian dilakukannya pretest dan post-test, serta angket yang diberikan kepada peserta didik. Nah, teman-teman, kita buka aplikasi SPSS-nya. Nantinya tampilannya akan seperti ini. Ada dua slide, ada variable view dan data view. Variable view itu adalah slide yang kita gunakan untuk mengisi kolom-kolomnya, nama-nama kolomnya. Kemudian di data view kita gunakan untuk mengisi angka-angkanya pada kolom-kolom nanti yang akan kita sediakan. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mengisi variable view. Nah, di sini kita masukkan nama-nama variabelnya. Yang pertama tadi ada siswa, kemudian ada kelas, kemudian pretest, post-test, angketnya kita katakanlah S1 untuk item pertanyaan 1, kemudian S2 untuk pertanyaan 2, S3, S4, dan S5. Oke. Nah, di sini teman-teman, untuk desimalnya kita nolkan, karena kita tidak menggunakan desimal. Nah, setelah desimalnya kita nolkan, kita bisa membuat value. Nah, di sini kita isi dulu value. Siswanya tidak perlu ya. Kita yang mengisi di sini saja kelas. Nah, di sini saya akan memberi label yaitu 1, di mana 1 itu adalah kelas kontrol. Kelas kontrol, dan 2 itu adalah eksperimen. Oke, kita add. Oke. Kemudian di sini di S1 kita buat keterangannya juga. 1 itu artinya sangat tidak setuju. Kemudian kita add, kemudian 2 tidak setuju, kita add lagi. 3 cukup setuju, kita add. 4 itu setuju. 5 sangat setuju. Oke, kita add, kita oke kan. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Bisa kita copy saja biar lebih mudah. Kemudian kita paste. Oke. Nah, di kolom label ini teman-teman kita bisa memberikan keterangan ya. Keterangan misalnya kolom siswa itu keterangannya apa. Di sini buat saya keterangannya ya. Siswa itu keterangannya nomor siswa misalnya. Kemudian di S1 kita buat item pertanyaan 1. Begitu juga di S2 kita buat item pertanyaan 2 begitu. Ya. Kita buat seterusnya sampai ke nomor 5 ya teman-teman. Ini 4 tadi, kemudian ini 5. Oke. Nah, kemudian pada ini measure kita pilih untuk siswa dan kelas kita pilih nominal karena ini merupakan data keterangan saja, bukan data yang ikut dihitung. Sedangkan untuk data yang akan kita hitung kita pilih scale. Jadi semua ini kita pilih scale.
scale, S1 kita pilih juga scale. Nah, begitu seterusnya sampai angket yang kelima. Oke, ini untuk variabel view-nya teman-teman. Di sini untuk data view, karena di sini sudah ada kolomnya siswa, nanti kita buat siswa 1, 2, 3, 4, nanti kelasnya di sini jika dia kelas kontrol kita buat 1, kelas eksperimen kita buat 2. Nanti di sini juga ada nilai pretest, post-test, serta nilai angketnya nanti ada 1 sampai 5. Nah, teman-teman, di sini saya sudah mengisikan data view-nya. Kemudian kita akan melakukan uji validitas terlebih dahulu. Caranya kita klik Analyze di sini, kemudian kita pilih Correlate yang ini, kita pilih ini, kemudian kita masukkan item pertanyaannya semua ke variabel, mulai dari 1 sampai 5. Kita centang yang ini pastikan kita centang yang teman-teman, kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan keluar hasilnya teman-teman. Kita bisa berfokus pada signifikansinya, di mana semuanya ini ada lebih kecil dari 0,05. Artinya, angket yang kita berikan itu sudah valid. Begitu teman-teman. Baik teman-teman, kita akan melakukan uji kedua, yaitu uji reliabilitas. Nah, caranya kita pilih Analyze, kemudian kita pilih Scale, ini, kemudian kita pilih ini. Kemudian kita masukkan item pertanyaannya semua ke sini. Nah, teman-teman, kita pilih juga ini alpha ya, teman-teman. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan keluar hasilnya. Nah, ini teman-teman, kita fokus pada yang ini saja, di mana nilai reliable-nya ada 0,927. Jadi, sudah cukup baik untuk angket yang kita gunakan. Kemudian, kita close. Nah, kemudian kita akan menguji normalitasnya. Kita pilih Analyze, kita pilih Descriptive Statistik, dan kita pilih Explore ini. Kita masukkan variabel pretest ke independent list, kemudian yang post-test ke di independent list juga, dan kita centang ini, plot. Habis itu kita centang yang ini. Oke. Continue, kita klik OK. Nah, teman-teman akan keluar hasilnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini nilai signifikannya adalah 0,153. Untuk pretest dan post-testnya 0,077. Nah, teman-teman, karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, jadi artinya nilainya sudah berdistribusi normal untuk pretest dan post-testnya. Selanjutnya, kita akan menguji homogenitasnya. Caranya kita pilih Analyze lagi, kita compare means yang ini. Kemudian kita klik yang ini. Habis itu kita masukkan pretest ke independent list, kemudian kelasnya ke faktor. Kemudian teman-teman kita klik dulu di sini optionnya, kita centang yang ini. Kemudian kita continue dan kita klik OK. Nah, di sini akan keluar hasilnya. Nah, di sini juga nilai signifikannya untuk pretest 0,932,
artinya sudah lebih besar dari 0,05, dan untuk nilai pretestnya 0,493, yang artinya juga sudah lebih besar dari 0,05. Karena nilai signifikansinya sudah lebih besar dari 0,05, artinya sudah homogen. Jadi kemampuan awal kelas kontrol dan kelas eksperimen tidak berbeda secara signifikan ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji regresi. Kita tutup dulu. Nah, kita pilih, oh ya, yang pertama teman-teman kita hitung dulu total angketnya. Caranya kita pilih yang ini, transform, baru kita pilih yang ini, comment variable, baru kita buat di sini nama target variabelnya itu total. Di sini kita buat S1 ditambah S1 tambah S2 tambah S3. Setelah itu kita klik OK. Salah. Nah, ya. Ini teman-teman, maaf tadi saya lupa buat tanda plus setelah sempatnya. Ya, kemudian kita kembali ke analyze, kita pilih regression yang ini. Kemudian kita pilih linear. Ini linear. Setelah itu kita masukkan post test di dependent list. Kemudian kita masukkan total angketnya di independent list di sini. Kemudian kita klik OK. Nah, ini akan keluar hasilnya teman-teman. Di sini kita bisa melihat teman-teman nilainya itu 0,563 dengan signifikansinya 0,459. Nah, teman-teman, kita akan melanjut pada uji korelasi. Di sini kita klik analyze, kemudian kita pilih yang ini, correlate, baru pilih ini. Nah, di sini di item ini sebenarnya kita bisa masukkan total angket saja, tapi seperti ini juga tidak apa-apa. Kemudian kita klik OK. Nah, ini dia untuk uji korelasinya, hasilnya begini. Di sini bisa kita baca untuk item pertanyaan 1, signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Begitu juga dengan item pertanyaan 2 dan seterusnya. Begitu teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji komparatif. Caranya kita klik data di sini, kemudian kita pilih yang ini. Select. Setelah itu kita pilih ini. Nah, kita tekan di sini. Nah, di sini kita menggunakan rumus. Jika kita ingin menguji korelasi kelas pertama dulu, maka kita ketik di sini kelas sama dengan 1. Nah, kita continue. Nah, habis itu kita klik OK. Nah, di sini kelasnya sudah kita pilih. Setelah itu kita pilih analyze lagi, analyze, kemudian compare mean. Oh, maaf. Ini compare mean. Kita pilih yang ini. Rate sample t-test. Kemudian di sini di variabel 1 kita masukkan pretest. Ini. Kemudian di variabel 2 kita masukkan post test. Nah, oke, kita klik OK. Nah, nanti hasilnya akan keluar seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman, kita bisa melihat di sini hasilnya ada nilai rata-ratanya untuk pretest dan post testnya pada kelas kontrol.
karena tadi kita memilih datanya di kelas 1, yaitu kelas kontrol. Rata-rata pretestnya 67,47 dan posttestnya 73,880, yang artinya ada peningkatan setelah dilakukannya perlakuan pada kelas kontrol begitu. Nah, teman-teman, ini kan datanya hanya untuk kelas kontrol saja, karena tadi kita memilih kelasnya sama dengan 1. Nah, kita akan menguji pada kelas eksperimen, kelas 2. Kita kembali ke sini. Oh iya, salah. Maaf teman-teman, bukan ke sini. Di sini ya teman-teman, di data ini tadi. Yang ini. Kemudian ini kita ganti menjadi 2, karena tadi kita menguji pada kelas 1. Kita klik continue dan kita klik OK. Nah, hasilnya, belum. Ya, maaf teman-teman, kita pilih ini dulu, analyze. Kita confirmin, kita pilih yang ini. Nah, seperti yang tadi juga ya teman-teman, ini tinggal kita klik OK saja. Nah, ini dia keluar hasilnya teman-teman untuk kelas eksperimen. Nah, ini ada nilai rata-ratanya di kelas eksperimen. Pretestnya 68,00 dan posttestnya 63,60 ya. Artinya sudah mengalami peningkatan setelah dilakukannya perlakuan pada kelas eksperimen. Jadi adanya peningkatan. Nah, sama halnya dengan kelas kontrol sebelumnya, teman-teman juga mengalami peningkatan. Namun di sini yang mengalami peningkatan antara pretest ke posttestnya yang lebih besar adalah di kelas eksperimen. Dari sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwasannya perlakuan di kelas eksperimen itu lebih baik dibandingkan di kelas kontrol, begitu teman-teman. Selanjutnya kita keluarkan dulu. Oh ya, di sini teman-teman kita kembalikan seperti sebelumnya di sini. Oh ya, salah. Di sini kita pilih all class. Oh ya, oke. Nah, kita kembali, kita close dulu. Selanjutnya kita akan melakukan uji independent sample t-test. Caranya, kita klik analyze, kita pilih confirmin di sini, kita pilih ini independent sample t-test. Di sini kita masukkan posttestnya, kemudian grupnya kita masukkan kelas. Ini di sini. Di sini kita masukkan grup 1 sama 1, grup 2 sama dengan 2. Nah, kita continue, kemudian kita klik OK. Nah, di sini keluar hasilnya nilai rata-rata post-test di kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, di sini peningkatannya lebih tinggi di kelas eksperimen teman-teman, karena nilai rata-ratanya 83,60, sedangkan di kelas kontrolnya hanya 73,80. Artinya lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol gitu teman-teman. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan terkait penggunaan SPSS. Saya mengucapkan mohon maaf apabila saya melakukan kesalahan baik itu dari tingkah laku maupun dari ucapan saya. Begitu juga dengan Ibu dosen dan teman-teman yang sudah menonton video saya. Terima kasih banyak. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.